Terus gue tanya lah, memang pos 3 bayangan ini asal muasalnya seperti apa mas? Jadi dia bilang itu dulu ada pendaki turun nih dari atas tuh dia turun. Nah sebelum pos 3 bayangan kalau dari atas itu kan jalurnya belok bang ke kiri. Nah cuma lurus pun itu ada jalan. Nah cuma di situ yang sering mengecohkan pendaki gitu dulu. Sampai akhirnya dulu ada salah satu pendaki bisa dibilang mungkin anak Mapala juga lah dulu. Dia nih lurus nih, bablas lurus dan akhirnya terprosok dan hilang bang pada saat itu. Nah saat itu juga pernah ada kejadian tahun 96 itu pendaki dari Jakarta atas nama Purwanto. Nah, mungkin dia lepas di pokoknya area start sini lah. Dari pos 3 menuju sini dia melepas ke kanan. Pada akhirnya sempat kita cari ya, karena durasi beberapa hari nggak turun. Setelah durasi waktu 2 minggu kita temukan, tapi kondisinya udah meninggal. Udah nggak ada ya? Nah, Bicara tentang Gunung Lawu, mungkin bagi teman-teman semua udah nggak asing nih ya. Dari beberapa cerita-cerita narasumber tentang pengalamannya, kisah-kisah pendakinya di Gunung Lawu, terutama kisah-kisah horornya ini sangat gokil-gokil banget. Dan yang pastinya di luar nalar kita semua. Dan kali ini gue mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini mempunyai cerita pengalaman horornya waktu pendakian juga ke Gunung Lawu. Waktu itu dia mendaki bersama SAR yang pernah mengevakuasi almarhum Purwanto. Dan ini ceritanya sangat gokil banget, yang pastinya juga mengalami dari berbagai sisi-sisi horornya. Nah, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Indra. Halo, Bang. Mantap nih, Indra Stories nih. Kayaknya lo mas banget lu baru pulang kerja apa gimana? Iya nih biasa. Nah, Indra Stories, yang pasti teman-teman semua udah nggak asing ya bersama narasumber gue kali ini. Yang dia juga mempunyai channel YouTube. Nama channel YouTube juga Indra Stories juga, Indra ya? Betul. Dan yang pastinya mengulas berbagai kisah-kisah horor, podcast juga, narasi juga sih. Narasi juga ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin penasaran sama cerita dari Indra Stories, kunjungi aja langsung di channelnya untuk lebih jelasnya gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, oke Indra, bahas tentang Gunung Lawu nih. Nah, itu lu naik tahun berapa itu? Gue naik sih belum lama bang, tahun 2022. 2022. Nah, kan lu kan naik bersama tim SAR yang pernah mengevakuasi almarhum Purwanto ini ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, lu mengalami kejadian horor apa aja sih? Atau memang dari sudut-sudut lainnya seperti apa tuh? Jadi pas naik itu gini bang, gue nih nggak tahu ya, maksudnya cerita dari almarhum Purwanto. Nah, justru gue taunya tuh pas di atas. Oh. Setelah gue ngeliat sosok seorang, waktu itu sih gue ngeliatnya sih bukan pendaki ya, karena style-nya tuh bukan style kayak pendaki zaman sekarang, gitu. Nah di situ dijelasin lah ternyata sama Mas Budi nih, bahwa dulu tuh ada salah satu korban yang bablas nih dari trek, salah jalur, bablas dan akhirnya dievakuasi selama seminggu baru ketemu dengan kondisi meninggal. Oh, oke. Dan ini bakal lo ulas habis di sini cerita lo waktu di Gunung Lawu. Ini jalur mana Indra waktu pendakian itu? Cemoro Kandang. Cemoro Kandang. Waktu itu kan lu cerita di Ceto ya, jalur Ceto ya. Dan ini jalur Cemoro Kandang. Nah, bagi teman-teman semua nih, lu simak terus nih cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget nanti pelajaran-pelajaran yang bakal kita dapatkan. Yang pastinya kalian bisa mengambil sisi positifnya. Dan jangan lupa juga nih follow kita di Instagram dengan keywordnya besokpagi.tv karena di situ banyak banget informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung karena kita mengadakan trip ya. Di bulan Oktober ini kita juga mengadakan trip ke Gunung Lawu via Ceto. Jadi bagi teman-teman semua nih yang mau mendaki bareng kita, langsung aja DM ke Instagram kita atau langsung hubungi admin yang tertera di flyer ya. Dan jangan lupa juga dengan kita di Spotify ya dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor karena di situ juga banyak banget nih episode-episode terbaru yang pastinya epic banget. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi kalian Andrea. Dan teman-teman mungkin penasaran dengan cerita lu seperti apa nih dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya.
gini Bang, pendakian gue di Gunung Lawu ini via Cemoro Kandang ya, di tahun 2022, yang gue inget sih 2022. Jadi gue nih jalan waktu itu kurang lebih 5 orang, tapi yang naik tuh cuma gue doang. Nah gue nih naik sama salah satu ranger lah, namanya Mas Budi. Jadi begitu gue sampai di Cemoro Kandang itu, gue nyampe tuh sore. Jadi gue tuh nggak langsung naik lah gitu. Jadi gue bermalam dulu lah di base camp. Nah gue naik ke Gunung Lawu ini juga karena salah satu teman gue dulunya bekas anak AGL. Oke. Gitu. Nah akhirnya karena dia mau silaturahmi lah dengan teman-teman lamanya, akhirnya ngajak gue pada lah gitu. Gue main ke sana dan kebetulan gue juga lagi pengen naik gitu. Nah waktu itu teman gue ini almarhum teman gue ini, dia cerita lah sama gue pas di base camp, pas malam itu di base camp, dan gue waktu itu ngumpul nih sama anak-anak AGL. Pas ngumpul itu gue sempat dikagetin sih Bang. Kagetnya itu, jadi dia kan punya dapur ya. Nah, dan mereka nih biasa kalau malam tuh bikin api unggun. Emang cuacanya kan dingin banget. Di dapur itu ya? Ya, dia bikin api. Nah, di samping dapur itu kan kayak tebing apa sih, kayak jurangan gitulah ke bawah gitu. Nah itu gue ngeliat sosok perempuan tuh jalan, nyebrangin dapur, tapi lewat arah belakangnya. Nah ternyata jalannya tuh ke toilet, kan sebelah sana tuh toilet tuh yang ada batu yang dikeramatin ya. Ya udah tuh, gue nggak ya udahlah, mungkin namanya di tempat kayak gitu ya wajar lah ada yang kayak gitu. Nah di situ teman gue ini cerita histori Gunung Lawu tersebut lah gitu. Selama dia jadi ranger lah di situ gitu kan. Nah dulu itu jadi ceritanya gini, historinya tuh dia ada salah satu pemuda gitu. Dia ini bukan pendaki, tapi mungkin tinggalnya nggak jauh dari kaki Gunung Lawu tersebut. Dia menghabiskan dirinya atau menghabiskan nyawanya ya mungkin ya, itu di gunung tersebut. Nah, si sosoknya ini tuh kalau setiap habis isya, dia suka turun tuh Bang ke base camp. Horor juga. Ngapain tuh base camp? Jadi dulu mungkin anak-anak, kalau gue pribadi sih ya melihatnya, jadi mereka tuh memang pada bisa lah sama hal-hal kayak gitu Bang. Oke. Nah, si almarhumnya ini tuh turun ke bawah tuh setiap habis isya, dan dia balik lagi ke atas itu menjelang subuh, itu setiap hari. Dan dia pun sempat komunikasi lah sama salah satu anak AGL di situ. Jadi alasan si sosok ini turun ke bawah itu karena di atas itu cuacanya yang dingin. Gue juga sempat aneh juga gitu kan ya dengarnya, cuma kan ya itu kan versinya dia gitu menyampaikan. Nah akhirnya gue bermalam lah di situ, gue ngobrol, mereka ceritalah sejarahnya dulu kayak gini. Bahkan itu yang gue bilang tadi, yang di depan toilet itu ada batu yang dikeramatin. Jadi dulu tuh pernah ada pendaki perempuan itu nggak sengaja mungkin ya Bang ya, nggak sengaja dia ngedudukin batu tersebut. Dan setelah ngedudukin batu tersebut, dia pulang nih ke rumahnya, dan perutnya tuh langsung ngebesar. Perutnya langsung ngebesar, dan di situ sempat dipertanyakan lah sama keluarganya, anak perempuan kan ya, namanya anak perempuan, pulang naik gunung terus perutnya ngebesar gitu, dikira yang macam-macam lah gitu. Akhirnya setelah berobat, disuruh balik lagi Bang ke situ, ke batu tersebut. Balik lagi tuh berarti? Balik lagi dengan salah satu paranormal lah mungkin ya gitu. Dan akhirnya di situ dilakukan ritual, dan akhirnya kempes lagi tuh perutnya. Ini gue mau naik nih Bang. Besoknya gue mau naik, gue diceritain yang kayak begitu gitu pas malamnya itu. Gue bilang belum naik udah dikasih apa ya? Bumbu nih. Nah itu dia. Akhirnya singkat cerita gue besoknya naik lah sama Mas Budi ini. Gue naik, jadi Mas Budi ini selalu di depan lah, karena kan dia nge-guide gue juga kan ya. Nah, gue jalan, waktu itu gue jalannya itu karena gue ngikutin dia ya, jadi sempat motong-motong jalan lah lewat tempat penampungan air kayak gitu. Nah, yang gue kaget itu waktu pas gue jalan setelah tangga, nggak jauh dari tangga gitu, itu gue ngeliat
kakek-kakek bang, tapi ngebelakangin gua. Nah kakek-kakeknya itu ada di sebelah kanan dan itu memang ada jalan, tapi ketutup semak-semak gitu. Nah itu gue sempat penasaran, cuma karena gue ketinggalan sama Mas Budi, akhirnya gue mutusin mungkin nantilah gue nanya sama Mas Budi lah gitu. Akhirnya singkat cerita gue jalan tuh bang, gue jalan sama Mas Budi dan alhamdulillah banget tuh itu belum lama ya mungkin ya, belum lama tuh itu ada harimau tuh lewat, masih ada telapaknya, masih basah banget dan itu telapaknya tuh gede dan ada telapak anak-anaknya lah gitu. Udah dari situ gue jalan, gue sampailah di pos 1 nih. Nah di pos 1 itu gue sempet nanya-nanya lah sama Mas Budi, Mas ini pos 1 tuh sejarahnya apa sih Mas ini. Nah dia bilang tuh dulu itu sejarahnya tuh kenapa dinamakan pos Taman Sari ya. Nah itu tuh karena dulunya itu dia bilang itu tempat mainnya para putri kerajaan lah bang gitu. Di pos 1 itu? Di pos 1, makanya di pos 1 dan di pos 2 makanya itu namanya sama kan, pos 1 dan pos 2 nya itu. Pos Taman Sari ini kenapa dinamakan pos Taman Sari bawah gitu, sejarahnya itu seperti apa? Kalau terkait sejarah sih sebetulnya emang nama ini sejak dulu ya, jadi sebelum saya nongkrong di sini pun jadi udah ada nama itu. Mungkin karena apa ya, dari sejarah dulu bahasanya sini itu tempat bermain para putri, mungkin para putri kerajaan atau keraton seperti itu kan. Jadi makanya dinamakan Taman Sari. Taman Sari. Udah gue jalan gue lanjutin jalan lagi tuh, gue jalan, singkat cerita gue sampai di pos 2, gue istirahat, ngebreak, makan siang lah, gue ngebreak nggak lama, habis itu gue lanjut jalan lagi nih bang. Nah yang gue aneh itu, gue kan baru pertama kali ya ke Cemoro Kandang ini, dan gue sama sekali nggak ngelihat yang namanya pos 3 bayangan. Gue nggak ngelihat pos 3 bayangan itu, gue nggak ngelihat. Jadi posnya itu posisinya ada di sebelah kanan, di sebelah kanan jalur. Gue jalan, gue kan ngeliat ke depan. Nah pas gue ngeliat ke depan itu, gue ngeliat yang tadi di awal gue bilang, gue ngeliat laki-laki. Ya entah itu pendaki atau bukan ya. Yang jelas sih seandainya itu pendaki, tapi bukan pendaki kayak zaman sekarang. Dia masih pakai apa sih namanya, panel gitu. Gue sempat ngeliat gitu. Nah posisi gue nih ketinggalan sama Mas Budi, gue nggak ngeliat, Mas Budi ini ada di mana. Nah pas gue jalan tiba-tiba tuh dia manggil gue dari pos 3 bayangan itu. Ternyata dia di dalam pos 3 bayangan bang. Dia manggil, Mas, bentar, kata dia gitu. Kenapa Mas? Saya mau cerita nih, ada yang bagus nih di sini, kata dia gitu. Kenapa Mas? Nih saya jelasin pos 3 bayangan ini, kata dia gitu. Ya udah akhirnya dia ceritalah pos 3 bayangan itu. Oh ini pos 3 bayangan Mas, gue bilang. Iya, ini pos 3 bayangan. Terus gue tanya lah, memang pos 3 bayangan ini asal muasalnya seperti apa Mas? Jadi dia bilang itu dulu ada pendaki turun nih dari atas tuh dia turun. Nah sebelum pos 3 bayangan, kalau dari atas itu kan jalurnya belok bang ke kiri. Nah cuma lurus pun itu ada jalan. Nah cuma di situ yang sering mengecohkan pendaki gitu dulu. Sampai akhirnya dulu ada salah satu pendaki, bisa dibilang mungkin anak Mapala juga lah dulu. Dia nih lurus nih, bablas lurus dan akhirnya terprosok dan hilang bang pada saat itu. Itu kejadiannya di tahun 98 dulu. Jasadnya ditemukan? Jasadnya ditemukan dan yang evakuasi pun kebetulan Mas Budi pada saat itu gitu. Nah ditemukan itu setelah seminggu kemudian, tapi kondisinya memang sudah nggak ada, sudah nggak bernyawa lah gitu. Dulu mungkin sekitar tahun 90-an, jadi pos ini belum berdiri. Nah terus saat itu di jalur ini itu sering terjadi pendaki lost, dalam arti saat pendaki turun dari sana. Jadi lebih sering mengambil ke kanan karena mungkin dipikir mereka
jalur ini ya, jalur cross ya. Iya. Padahal ini mengarahnya sangat jauh berbeda dengan pos Cemoro Kandang gitu loh. Tapi Dan itu di dulu sana memang ada jalur. cuma ini udah, kalau sekarang udah hampir ketutup ya. Kalau dulu mungkin agak jelas gitu loh. Nah, dipikir pendaki mungkin itu jalur percabangan atau cross. Nah, saat itu juga pernah ada kejadian tahun 96 itu pendaki dari Jakarta atas nama Purwanto. Nah, mungkin dia lepas di pokoknya area start sini lah. Dari pos 3 menuju sini dia melepas ke kanan. Pada akhirnya sempat kita cari ya, karena durasi beberapa hari nggak turun. Setelah durasi waktu 2 minggu kita temukan, tapi kondisinya udah meninggal. Udah nggak ada ya. Nah, gitu. Sempat dibikinin yang namanya in memoriam tuh. Nah, dulu dibikinin in memoriamnya itu di pos 3. Di atasnya pos 3 itu kalau nggak salah ada sendang panguripan. Nah, dibikinnya tuh di situ plakatnya. Tapi pada saat ada plakat itu setiap pendaki yang turun itu selalu ngeliat sosok beliau, Bang. Oke. Sosok si almarhum itu ada di samping plakatnya. Nah, sampai akhirnya karena mungkin anak-anak ranger di bawah sering dapat laporan seperti itu ya. Jadi kan namanya pendaki ini kalau turun itu suka bawa cerita, Bang, dari atas itu. Ditanya lah sama anak-anak di bawah ngalamin kejadian apa gitu, dan rata-rata kejadiannya pun sama. Dia ngelihat sosok almarhum itu ada di plakatnya itu. Sampai akhirnya plakatnya itu dipindahin di pos 4 Cokro Suryo. Nah, lanjut cerita nih, Bang, dari pos 3 Bayangan gue lanjut nih jalan ke pos 3. Gue lanjut jalan ke pos 3 karena memang Mas Budi ini jalannya duluan dan gue belakangan kan ya, gue sambil ngevlog lah gitu kan. Nah, di pos 3 ini ada yang aneh sih menurut gue gitu. Jadi kayak kayak ada yang ngebilangin gue lah gitu loh, Bang. Gue sempat nanya sama Mas Budi. Gue bilang gini, Mas, di sini pernah ada yang meninggal, gue bilang gitu. Atau di sini pernah ada makam, gitu, pernah ada yang dimakamin di sini. Nah, awalnya pada saat itu tuh Mas Budi tuh nggak mau bilang iya gitu, tapi akhirnya dia ngejelasin ada, tapi agak kesana lagi, kata dia gitu. Nah, dijelasin lah sama Mas Budi gitu. Jadi dulu itu dia pernah evakuasi salah satu gitu kan, dan akhirnya dimakamin di situ. Karena sebelum gua ngomong kayak gitu tuh, gua tuh ngeliat sosok perempuan, Bang, itu ngelintas di depan gua gitu. Dan setelah gua ngeliat sosok itu tuh gua kayak penasaran gitu, bertanya-tanya sama Mas Budi. Nah, akhirnya setelah gue bertanya di situ, itu jadi ngeluas tuh, Bang, pembicaraannya gitu. Dan setelah itu pun dia bilang memang ada di sana di bawah, dulu itu sempat dimakamin di situ gitu kan. Nah, dulu pun di situ banyak yang dibilang tuh ODGJ, Bang. Gitu. Jadi dulu itu tempat kayak penyembuhan gitu atau gimana? Kayak ini, Bang, dilepasin di situ lah. Oh, dilepas gitu ya? Iya. Pembuangan lah. Iya, bisa dibilang sih gitu. Oke. Jadi dulu ya tempat pembuangannya itu dulu pada sekitar tahun 80-an lah gitu. Oke, udah lampau lah ya sejarahnya seperti itu ya. Mungkin dulu belum dibikin ini ya, belum dibikin pos-pos buat pendakian mungkin gitu kan. Gitu. Sampai gue pun sempet ngeliat sosok tuh, dia nggak pakai baju gitu, Bang, diikat nih. Aduh. Pakai kayak tali rapia gitu, terus digandul-gandulin botol. Jadi gue itu kan memang sempat explore juga gitu ya. Gue ngevlog tuh sambil
explore dan pengen tahu sejarahnya, dan kebetulan memang gue ngajak Mas Budi itu memang buat untuk menjelaskan itu. menjelaskan Iya. gitu. Udah akhirnya setelah gue ngobrol di pos 3 dan gue lanjut jalan, dikasih tahu lah gue yang namanya Sendang Panguripan itu. Dan di situ dijelasin lah sama Mas Budi, dulu di sini Mas plakatnya almarhum Purwanto itu. Plakat almarhum Purwanto ada di sini. Nah terus gue sempet gue disuruh apa sih namanya, cuci muka lah di Sendang itu gitu kan, karena kan namanya itu Sendang Panguripan ya, jadi untuk kehidupan lah gitu. Mas Babi bilang itu ini Sendang apa, Panguripan ya? Ya. Mitosnya itu Ya seperti itu. bisa bikin awet muda, Betul, awet muda panjang umur bagi yang mempercayai. kembali ke masing-masing personal. Cobain enggak? Mas Babi cuci muka? Udah ini. Udah. Cuci muka, minum. Cuci muka, minum ya. Oke, teman-teman, gue mau cobain cuci muka sama diminum. Hatanya basah dong. Oh pakai ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh di sini. Siap. Seger lagi ya. Biasa. Begitu. Oke. Setelah gua cuci muka di situ, gua lanjut jalan. Itu gua sempat ketinggalan jauh lah sama Mas Budi pas di pos 4. Sampai di pos 4 itu pas banget gue sampai di pos 4 hujan, tapi gue sempat dikasih tahu dulu tuh sama Mas Budi tuh, Mas, ayo saya kasih lihat yang aslinya ada di mana. Dikasih lihat bang, ada itu in memoriamnya atas nama Purwanto. Dan ternyata itu bukan cuma Purwanto doang, tapi ada 2, satu lagi atas nama M. Darwin gitu. Nah cuma Mas Budi nggak bisa ngejelasin kalau M. Darwin gitu, karena udah jauh lebih lama gitu. Darwin ini kan tahun 85. Oh tahun 85. Ya. Kalau ini jangan. Oke, teman-teman, ini di sini ada in memoriam ya, plakat atas nama M. Darwin, lahir 6 Januari 1956 dan wafat 30 Januari 1985. Dan nah, ini yang tadi dibilang sama Mas Babi tadi, almarhum atas nama Purwanto, meninggal pada tahun 1996 dan beliau lahir pada bulan Desember 1979. Nah akhirnya gue di situ karena memang yang naik cuma gue doang, nggak ada pendaki sama sekali. Yang tadinya gue mau bikin camp di pos 4, akhirnya gue tidur di warung, di warungnya Pak Robert. Gue tidur di warung. Ini pertama kalinya gue yang namanya gue naik gunung, gue nggak berani buang air kecil bang. Kenapa tanda? Sebelum maghrib gue sempat buang air kecil di belakang warung. Nah pas setelah Isya itu kurang lebih sekitar jam 8-an lah gitu, gue kebelet banget. Gue dengan PD-nya mau keluar gitu kan, dengan PD-nya gue mau keluar dari warung, mau buang air kecil. Gue jalan, pas gue mau buka pintu itu gue ngeliat itu di luar tuh rame banget bang. Rame orang, tapi pakaiannya tuh pakaian zaman dulu. Ada yang pakai baju caping, ada yang pakai apa namanya, kayak kemben, bukan kayak kemben sih, memang kemben ya, perempuan ya. Pokoknya rame lah, dan
baru pertama kalinya gue di situ, gue tahan kencing gue sampai pagi. Oke, alasannya seperti itu ya berarti. Iya, gue nggak berani sama sekali keluar. Apa entah itu gue nggak tahu ya pada saat itu, apakah entah itu emang karena halusinasi gue atau karena memang beneran ada gitu kan. Gue nggak bisa mastiin juga pada saat itu bang. Tapi gue balik lagi, gue mastiin nanya nih ke tapi bukan Mas Budi, setelah gue turun gue masihinnya. Akhirnya singkat cerita pagi akhirnya gue buang air kecil tuh pagi, baru berani gue buang air kecil, dan diajaklah gue ngelanjutin perjalanan sama Mas Budi buat ke Gegerboyo gitu, karena kan kita dari Gegerboyo dulu baru ke Argodumila. Nah gue jalan lah ke Gegerboyo, terus gue ke Argodumila sama Mas Budi ya kan. Nah di situ ngobrol-ngobrol lah biasa sama pendaki-pendaki lain gitu. Nah gue diajak nih bang sama Mas Budi itu ke Sendang Derajat. Nah di Sendang Derajat tuh pada saat gue kesana tuh sepi banget, cuma ada satu orang itu bapak-bapak, gue nggak tahu lah itu siapa ya, gue nggak tahu. Bapak-bapak itu ada di sebelum gue nyampe ke Sendang Derajat itu ada beliau lah di situ lagi duduk. Udah Mas Budi sempet lah nyamperin si bapak-bapak itu, dia nyamperin bapak-bapak itu. Nah gue jalan lah ke Sendang Derajat, Nah Sendang Derajat itu sampingnya kan ada pendoponya tuh bang, ada pendoponya. Di pendopo itu ada sebuah batu, ada batunya gitu. Nah di situ ada yang duduk lagi bertapa gini bang. Aduh. Tapi arahnya ke sana ya, arah ke batu itu lagi bertapa. Gue jalan ke sana, akhirnya karena gue ngeliat ada yang lagi ritual nih mungkin ya. Nah gue ke Sendang Derajat lah, ngambil airnya gitu kan. Nah pas gue ke situ nggak ada orang yang bertapa itu, nggak ada. Nah tapi ini balik lagi, gue flashback ke dulu waktu gue naik dari Ceto nih bang. Yang dulu gue pernah bilang gue ngelihat sosok Eyang Lawu gitu. Nah kalau dari belakang tuh persis banget perawakannya kayak gitulah. Cuma entah itu beliau atau bukan, gue nggak bisa mastiin ya. Gue nggak bisa mastiin karena gue ngeliat dari belakang, dia duduk sila madepnya ke arah batu tersebut. Nah setelah gue dari Sendang Derajat itu, gue ngelanjutin lagi nih jalan balik ke warungnya Mbok Iem dulu nih. Warung Mbok Iem, gue makan segala macam, makan lah di situ. Sempat lama juga gue di warung Mbok Iem sama Mas Budi tuh, lama. Nah akhirnya setelah makan itu udah agak siang, gue turun nih bang. Gue turun berhenti lagi gue di pos 4 karena kan gue awalnya istirahat di pos 4 tuh. Gue di pos 4 dulu. Nah gue ngeliat kondisi pos 4 pada saat terang lah kan, karena pada saat itu kan gue malam lah gitu kan, gue nggak berani keluar, gue nggak berani. Nah ternyata di pos 4 itu benar apa yang dibilang sama Mas Budi. Jadi uniknya itu ada batu yang kayak gambar matahari, terus ada panahnya gitu, makanya itu dinamakan Cokro Suryo gitu. Akhirnya setelah dari pos 4 gue sempat makan bukan makan sih, kayak ngopi kayak gitulah sambil persiapan gue buat turun ke bawah. Akhirnya gue turun. Nah turun itu gue nggak ngelewatin pos 3. Kenapa tuh? Gue nggak tahu tuh, gue ngikutin Mas Budi lewat mana, tembus-tembusnya tuh gue ada di belakang pos 3 Bayangan. Berarti nggak ketemu pos 3 nih? Nggak ketemu pos 3. Tiba-tiba pas gue nyampe pos 3 Bayangan, ini tempat yang kemarin Mas Budi cerita. Iya, gitu. Gue tembusnya tuh ada di situ. Gue lanjut turun ke bawah, Itu gue turun itu emang gue jalannya bisa dibilang lelet kali ya bang ya. Jadi gue jalan belakangan lah, gue jalan santai sendirian, gue jalan. Tapi di saat Mas Budi lagi berhenti ya, gue ketemu lah gitu. Gue berhenti lagi di pos 2 tuh. Di pos 2 gue ngopi lagi, ngebreak segala macam. Nah dari pos 2 nggak lama gue turun.
Di tempat yang gue ngeliat, yang tadi gue bilang gue ngeliat kakek-kakek itu yang di sebelah kanan, itu gue penasaran bang. Gue penasaran, gue ke arah situ tuh. Kan jadi dia memang tempatnya ketutup ya, kayak semak gitu, tapi ada jalan. Nah ternyata pas gue telusurin ke situ, itu ada sebuah bangunan, ada pendopo, ada gapuranya gitu kan. Gue jalan ke situ, cuma memang karena gue sendiri ya dan udah sore banget, gue nggak berani bang melanjutin ke dalam. Jadi gue cuma sampai di gapuranya doang tuh. Oke. Kenapa lu? Pada saat itu hawanya emang gak enak banget sih menurut gue ya, daripada gue sendiri gue kenapa-napa gitu kan. Akhirnya gue turun nih, sampailah gue di base camp. Gue cerita lah, bukan sama Mas Budi tapi sama temannya Mas Budi. Gue cerita perihal yang di pos 4 yang gue lihat itu bang. Jadi temannya Mas Budi itu memang bilang, kamu baru sekali mas kayak gitu, saya udah sering di pos 4 ngeliat kayak gitu. Ini berarti yang saya lihat semalam itu benar mas? Benar, kata dia gitu. Jadi di pos 4 Cokro Suryo itu memang tempat berkumpulnya mereka. Itu dari mana-mana kumpulnya di situ. Titik kumpulnya nih. Titik kumpul. Sebelum akhirnya mereka ini biasanya pada jalan ke Argo Dalam. Kayak gitu bang. Dan karena dia dengar cerita gue kayak begitu, terus gue ceritain juga, gue ngeliat pendopo itu, gue diajak bang ke pendoponya. Lu? Iya, diajak gue masuk ke dalam pendoponya. Apa tuh dalamnya gimana? Dalam pendoponya itu, jadi waktu itu kan gue naik malam Jumat Kliwon bang. Nah ternyata yang cerita sama gue itu bilang, kamu kenapa pas datang ke sini nggak ikut sama saya? Saya semalam tidur di sana di pendopo, kata dia gitu. Mungkin kalau pas semalam kamu tidur di sana itu lebih bagus, kata dia gitu kan. Lebih apa ya, suasana itu tuh lebih inilah gitu. Akhirnya pas besoknya gue diajak lah ke pendopo itu bang. Gue diajak, wah itu benar tuh gapura yang gue lewatin. Gue masuk lah ke dalam ke pendopo itu, dibukain pintu, gue masuk ke pendopo itu. Jadi pendopo itu milik salah satu, mungkin bisa dibilang apa ya, masih keturunan inilah ya, ibaratnya tuh kalau kerajaan ya mungkin ya. Di dalam pendopo itu tuh ada kayak panji. Panji kayak orang kalau mau zaman dulu tuh kalau mau perang gitu. Nah itu tulisannya tuh tulisan Jawa kuno gitu bang. Gue nggak ngerti lah, gue nggak bisa baca tulisannya tuh Jawa kuno gitu. Dan di situ ada ada 2 kamar. Yang satu kamarnya bisa dibuka, yang satu nggak boleh dibuka. Kenapa tuh? Jadi waktu itu sih dia bilangnya itu kamar si pemiliknya. Oke. Gitu. Dan di tengahnya, di ruangan tengahnya itu ada meja panjang itu isinya tuh berbagai macam jenis dupa gitu lah bang. Itu persembahan kayak gitulah, persembahan. Dan sebelum gua masuk ke dalam pun dia pun kayak ritual dulu. Jadi gua nggak langsung asal main masuk ke dalam gitu, enggak. Jadi gua ditemenin, terus yang nemenin gue tuh dia ritual dulu lah gitu, minta izin dulu segala macam, dan itu udah selesai baru gue masuk tuh ke dalam. Dan menurut gue ya pada saat itu baru pertama kali sih gue nemuin pendopo yang biasanya gue bisa cuma ngeliat dari luar doang. Akhirnya lu masuk ke dalam. Gue masuk ke dalam dan gue ngerasain itu hawanya bener-bener apa ya, bisa campur aduk sih bang. Nah setelah dari pendopo itu gue diceritain sejarahnya pendopo itu terus tujuannya buat apa kayak gitu kan. Jadi tujuannya itu kayak tempat berkumpul. Kalau kayak kita mah kalau lagi lebaran ngumpul lah. Nah tujuannya tuh kayak gitu, buat ngumpul-ngumpul saudara-saudara kayak gitu. Udah gue diceritain, dijelasin, akhirnya gue balik nih bang, turun. Gue balik dari pendopo, gue turun. Nah pas turun itu gue udah mulai sore. Jadi gue tuh di base camp itu gue nginep, sebelum pendakian gue nginep, dan setelah pendakian gue nginep lagi di situ kan di base camp. Nah pas sudah agak sore itu
Itu gue ngeliat sosok perempuan yang pertama kali gue lihat di belakang dapur. Oh, yang lewat selintas gitu ya? Iya, tapi posisinya itu ada di depan toilet. Aduh. Depan toilet yang tempat gue mandi. Gila. Nah, gue ketemu lah sosok perempuan itu di situ. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, jadi pas sebelum gue balik itu, gue sempat nginep lagi kan di situ. Nginep lagi, gue ngobrol-ngobrol lagi. Jadi yang tadi gue bilang itu dulunya sempat jadi tempat pembuangan kayak ODGJ gitu kan. Maksudnya bukan pembuangan sih, jadi kayak ya ODGJ dilepas gitu di situ. Jadi mereka pada berkeliaran kemana-mana lah, dan yang akhirnya timbulnya ini sih based on ceritanya ya bang ya, based on sejarahnya sih kayak gitu yang diceritain ke gue. Jadi banyaklah yang dimakamkan di situ. Oke. Gila sih sejarahnya. Nah udah akhirnya pas setelah gue cerita-cerita kayak gitu, gue tidur dan besoknya gue cabut tuh bang. Jakarta. Cabut ke Jakarta. Nggak langsung ke Jakarta sih, tapi gue langsung ke Sumbing. Oh, oke. Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Nah, itu berarti kan lu setelah cabut, apa lo masih mengalami kejadian-kejadian yang ganjal mungkin selama balik dari laut? Kalau kejadian janggal sih itu ya mungkin karena beda gunung juga kali bang ya, beda gunung, beda feel juga. Jadi setelah gue balik dari Cemoro Kandang itu kan gue besoknya itu gue langsung ke Sumbing, Gajah Mungkur. Nah itu ngalamin yang aneh-aneh juga sih di sana. Gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, waktu di Gunung Lawu berapa orang waktu pendakian tuh? Pendakian itu gue sama Mas Budi. Berdua doang? Berdua. Wah gila. Oh sama ini bang, sorry, sama teman gue si Aprik. Oke, jadi bertiga ya. Mas Budi ini sebagai guide lo ya? Betul. Dan memang tujuan lo ke Gunung Lawu ini hanya sekedar mendaki atau memang ada tujuan lainnya? Jadi tujuan gue itu karena rasa penasaran gue sih bang ya. Awalnya sih rasa penasaran gue dengan history gitu kan. Makanya di situ yang gue minta naik itu sama ranger yang udah lama. Oke, berpengalaman lah ya, yang tahu sejarah tempat-tempatnya ya. Betul. Oke. Gitu. Nah ini ada salah satu kejadian yang mungkin masih belum tadi keskip sama lu nih, di cerita lu nih. Kenapa lu nggak mau buang air kecil? Karena memang sebelumnya lu melihat kayak orang-orang dulu itu sempat ada pembahasan, atau memang di tempat itu historinya seperti apa tuh? Kalau based on ceritanya sih ya yang disampaikan ke gue, jadi memang tempat itu tuh ya tempat berkumpulnya mereka bang. Tempat berkumpulnya mereka di malam-malam tertentu, mereka berkumpul tujuannya untuk ke Hargo Dalam. Jadi yang berkumpul itu tuh bukan cuma dari Gunung Lawu itu. Oh, gitu. Jadi dari mana-mana titik kumpul di situ. Dari mana-mana, dan itu adanya di malam-malam tertentu. Oke. Gitu. Jadi nggak setiap malam, enggak. Gitu. Mungkin memang waktu itu gue naik itu memang pas lagi Kliwon gitu. Wih, gila sampai segitunya lu ya. Itu gimana lu ketika lu udah tahu semua sejarah-sejarahnya, baik dari sejarahnya yang tadi lu bilang kalau di tempat-tempat ini dulunya kayak gini, bahkan dari sisi horor kayak gitu, itu lu gimana menanggapinya itu, menyikapinya? Apakah wah anjir gue jadi takut naik gunung atau gimana? Justru kalau buat gue malah gue lebih tertarik sih bang. Gitu dengan sejarah-sejarah itu tuh yang bikin gue tertarik gitu. Kan memang awal gue tahu sejarah-sejarah kayak gitu kan awalnya waktu pas gue naik dari Ceto. Gitu yang gue tahu, oh ada Eyang Lawu, ada ini. Nah itu setelah dari kejadian itu gue naik lagi ke Ceto dan baru gue ke Cemoro Kandang, nyobain dari jalur yang beda gitu. Oke, makan tadi lu sempat jelasin kalau memang ada salah satu yang pas di lagi Petapa itu mirip seperti Eyang Lawu gitu. Itu sebenarnya lu ke Ceto dulu ya? Iya, jadi baru dua kali ke Ceto tuh gue ngeliat memang sosoknya yang sama seperti itu. Oke. Nah, ini sangat gokil banget. Tapi yang jadi lebih
gue penasaran nih di salah satu tempat yang tadi lu jelasin, lu melihat perempuan pas sampai perempuan itu duduk di batu itu dia perutnya membesar. Itu kalau gue tahu histori batunya itu dikeramatkan dalam hal apa itu? Kalau untuk batunya itu sih dikeramatkan dalam hal apa gue nggak tahu ya bang ya. Jadi memang batunya itu kalau sekarang tuh dibikinin kayak model rumahan gitu loh bang. Dibikinin kayak rumahan gitu, terus belakangnya itu ada payung kuningnya kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau yang si perempuan itu sih mungkin karena dia posisi turun capek ya, main duduk aja lah gitu. Gitu. Sembarangan lah bisa dibilang duduk sembarangan. Nah, tentang beberapa yang tentang plakat tuh. Kan banyak tadi lu jelasin juga banyak pendaki turun untuk melihat salah satu sosok yang ada di plakat. Itu kejadiannya memang sering atau memang mungkin nanti dia kan mendaki gunung setiap hari kan beda-beda orang ya, atau memang sering atau memang jarang-jarang atau beberapa orang aja yang melihat gitu. Jadi gini, itu karena seringnya, kalau waktu gue dengar ceritanya itu karena seringnya, makanya akhirnya plakatnya dipindahin. Yang tadinya di pos 3 deket apa namanya Sendang Panguripan, akhirnya dipindahin ke pos 4 gitu. Karena tujuannya dipindahin itu? Karena sering pendaki yang lewat tuh sering lihat sosok itu. Nah, setelah dipindahin apa masih sering lihat tuh ceritanya tuh? Udah enggak. Udah enggak. Dan waktu pemindahannya juga enggak sembarangan. Jadi izin juga sama organisasinya lah dulu. Oke. Nah, tentang Mas Budi Nindra nih, kan dia salah satu tim yang mengevakuasi si almarhum Purwanto ini ya. Nah, itu proses evakuasinya gimana tuh? Selama apa atau mungkin memang mengalami kesulitan seperti apa? Dijelasin nggak sih sama Mas Budi? Kalau pada saat itu sih dia melakukan pencarian itu selama 7 hari itu nggak ketemu bang. 7 hari nggak ketemu? 7 hari nggak ketemu. Dan akhirnya ketemu itu di hari ke-7 tapi dengan kondisi yang udah nggak ada. Udah meninggal itu. Waduh gila, 7 hari gak ketemu, cuman salah milih jalur aja tuh padahal. Iya, jadi jalur yang harusnya belok ke kiri dia bablas lurus ke bawah, turun. Ya mungkin ya nggak tahu ya apa dia terprosok atau gimana gitu kan, gitu. Dan dia cuman seorang diri tuh, atau mungkin ada beberapa timnya yang ngikutin dia? Mungkin jalannya pada saat itu rame-rame ya, tapi pada saat kejadian itu dia sendiri. Makanya ditemuin jalan cuma satu orang doang sendiri doang. Betul. Dan ini ada yang menariknya itu pas gua turun itu gua balik, Mas Budi tuh naik lagi bang. Ternyata di pos 3 itu ada yang meninggal. Waduh. Yang dulu sempat rame tuh yang pas Hippo. Pendaki spiritual. Iya. Dari Tangerang. Iya. Nah, ya tahu. Ini pas lu balik ya? Iya, pas ke Sumbing tuh ya. Mas Budi naik jadi lagi. pas gua ada di pos ada di base camp Sumbing, gua dapat info. Gitu. Nah itu meninggal itu ya itu yang di pos 3 itu. Yang pas gua nanya-nanya perihal, Mas ada yang pernah dimakamin, ada yang pernah di situ kejadiannya. Nah pas lu turun dari puncak, lu nggak ngelewatin pos 3 nih, kesekip langsung ke pos 3 Bayangan. Sempat nanya nggak Mas Budi, Mas kok kita nggak lewat pos 3 gitu? Enggak. Jadi waktu itu gua tuh ngikutin dia aja tuh bang, jalan cepet jalannya, memang jalan. Jadi jalurnya tuh memang turun terus gitu. Dan gue juga nggak sempet nanya ke dia, Mas ini lewat mana? Enggak. Jadi karena dia jalan di depan gue gitu kan, mungkin udah capek kali dia pengen buru-buru, ya udah akhirnya gue ikutin aja. Nggak kayak polo pos 3 kok kita nggak lewatin sih Mas gitu? Awalnya tuh gue kepikiran malah dikit lagi pos 3 nih gitu. Iya. Awalnya gitu kan. Cuma ya pas yang gue kagetnya itu, lah ini pos 3 Bayangan, pos 3-nya nggak ngelewatin. Dan lu juga nggak ngeliatin kanan kiri lu pos 3 gitu? Enggak. Karena cuaca waktu itu kan udah mulai mendung juga tuh. Udah mulai mendung, jadi gue juga ngejar pengen buru-buru nyampe di shelter lah gitu ya, biar kalau misalnya hujan tuh gue bisa neduh lah gitu. Gue malas buka flashlight soalnya. Makanya tadi lu jelasin kalau lu tidur di warung ya? Iya, itu salah satunya. Daripada gue masang tenda. Iya. Gitu. Wah, gila nih pendakian Gunung Lawu tahun 2022. Dijelasin juga tadi sejarah-sejarahnya, sisi horornya, bahkan lu melihat salah satu yang mungkin sosok yang Lawu tersebut yang pernah lu alami juga waktu pendaki di Gunung Ceto nih, Indra. Dan ini menurut gua banyak banget
pelajaran-pelajaran terutama tadi sejarah-sejarahnya juga ya, mungkin ada beberapa cerita lo yang di skip, mungkin agak sensitif juga tuh. Iya, betul. Nah, salah satunya memang dulu konon sejarahnya itu memang di pos berapa tadi pembuangan ODG gitu? Itu kalau gua sih ngelihat sosoknya di pos 3. Pos 3. Nah, sejarahnya itu emang di pos 3 pembuangannya itu. Kalau pembuangannya sih jadi gini Bang, dulu itu mungkin dari mana, jadi mereka tuh diangkut menggunakan mobil. Dan sampai situ berhenti mobilnya dan dilepas gitu aja. Oh, oke. Itu sih pada masa lampau lah Masa ya. lampau itu kalau nggak salah tahun 80-an. Dan ini hanya sekedar cerita, nggak tahu juga kebenarannya Betul. benar atau tidak ya. Betul. Ya, pokoknya ini masa lampau, ya, bukan masa sekarang, gila juga kali itu udah nggak manusiawi banget. Iya. Bukan manusiawi sih, manusiawa. Kalau sekarang masih kejadian viral pasti. Viral pasti, ini hanya sekedar cerita aja. Dan teman-teman semua yang menyimak cerita kali ini semoga bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua. Terutama tadi sejarah-sejarahnya, sisi horor juga yang diangkat oleh Indra. Nah, Indra, sebelum kita mengakhiri cerita lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini nih? Lebih ke pendakian aja mungkin nih Bang ya. Oke. Lebih safety dalam prosedur pendakian, utamakan keselamatan, jangan lupa bawa turun kembali sampahnya. Oke, mantep banget. Dari gua mungkin gak ada pesan-pesannya, dan jangan lupa juga kalian simak nih channelnya Indra Stories karena di situ juga banyak banget mengulas sisi horor. Dan lu menceritakan juga nih beberapa pengalaman di Gunung Lawu di channel lu ya? Belum gue ceritain. Oh, belum diceritain? Belum. Tapi ada rencana tuh mengulas tentang Rencana semua ada. pendakian lu pada saat itu? Rencana ada. Oke, nanti teman-teman semua jangan lupa di-subscribe, tonton semua video-video dari Indra Stories yang pastinya sama aja bikin bulu kuduk kita merinding ya. Oke, mungkin gak usah berlama-lama waktu lagi, jam juga udah menunjukkan jam 2 malam. Gue juga udah mulai lemes-lemes nih. Jadi teman-teman semua, thank you banget udah menyimak video ini sampai habis. Semoga bisa mengambil sisi baiknya. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.